Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menonton channel Lia Nafla. Kali ini channel Lia Nafla akan mempersembahkan sebuah cerita salah satu anggota dari Wali Songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim. Selamat menyaksikan hingga akhir video. Nama asli dari Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang juga disebut dengan Nyai Ageng Manila. Ada versi yang mengatakan bahwa Dewi Condrowati adalah putra Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Raden Maktum adalah salah satu Pangeran Majapahit karena ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya adalah menantu Raja Majapahit. Meskipun demikian, ada juga versi yang mengatakan bahwa Dewi Condrowati adalah putri dari Bupati Aryo Tejo dari Tuban. Sebagai seorang wali yang sangat disegani dan dianggap mufti oleh pemimpin agama setanah Jawa, Sunan Ampel sudah mendidik Maktum Ibrahim dengan pelajaran agama secara tekun dan disiplin sejak kecil. Disebutkan bahwa Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam atau ayah kandung dari Sunan Giri, juga belajar kepada para ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik mendirikan pesantren di Giri sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Sedangkan Raden Maktum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah ke daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim terkenal sangat bijak dalam berdakwah. Beliau menggunakan sebuah gamelan Jawa semacam gong yang disebut dengan nama bonang. Beliau sering menggunakan atau membunyikan bonang ini dan menarik perhatian pada masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Lama-kelamaan Raden Maktum Ibrahim dikenal dengan nama Sunan Bonang. Murid-murid Raden Maktum Ibrahim sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya maupun di Madura. Selain menciptakan bonang gamelan Jawa, Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang juga menciptakan suluk. Hingga sekarang suluk Sunan Bonang dipercaya sebagai karya sastra yang sangat hebat. Suluk ini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden dan kemudian kembali ke Perpustakaan Nasional Indonesia. Suluk Sunan Bonang yang sangat terkenal bernama Suluk Wijil. Suluk berasal dari bahasa Arab Saloko Toriko, artinya menempuh jalan atau tasawuf atau torikot. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran yang disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Selain itu, Kanjeng Sunan Bonang juga dikenal sebagai pemimpin atau guru dari Torikot Qadiriyah Naksabandia. Bagaimana Sunan Bonang meninggal? Masyarakat mempercayai bahwa makom Sunan Bonang ada dua. Dikatakan bahwa Sunan Bonang meninggal pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita meninggalnya Sunan Bonang segera tersebar di seluruh penjuru tanah Jawa. Para murid berdatangan dari segala penjuru untuk berduka cita dan memberikan penghormatan yang terakhir. Murid-murid yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan jenazah beliau di Pulau Bawean, tetapi murid-murid yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazah beliau dimakamkan dekat ayahandanya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Dalam hal memberikan kain kafan pembungkus jenazah, mereka pun tidak mau
mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Pada malam harinya orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirep untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban, lalu mengangkut jenazah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Karena tindakan tergesa-gesa, kain kafan jenazah itu pun tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya, tetapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang digunakan mengangkut jenazah tidak bisa bergerak, sehingga terpaksa jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafan yang ditinggal di Bawean ternyata juga ada jenazahnya. Orang-orang Bawean pun menguburkannya dengan penuh khidmat. Dengan demikian ada dua jenazah Sunan Bonang. Inilah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau. Dengan demikian tidak ada permusuhan di antara murid-murid Sunan Bonang. Karomah yang lain dari Sunan Bonang adalah bahwa beliau dipercaya mampu menanam biji tasbih menjadi pisang atau menjadi pohon pisang. Ceritanya adalah ketika sedang berada di masjid, tasbih Kanjeng Sunan Bonang terlepas. Setelah dikumpulkan oleh para murid-muridnya, tasbih yang semula berjumlah 100 butir itu hanya menjadi 99 butir. Kemudian dengan dibantu oleh banyak orang dan murid-muridnya, satu butir tasbih itu pun ditemukan. Namun Sunan Bonang mengatakan, biarlah yang satu ini menjadi warisan dan sumber penghidupan anak cucu kelak. Lalu satu butir tasbih itu ditanam oleh Sunan Bonang dan kemudian tumbuh menjadi pohon pisang. Namun pohon pisang kali ini cukup aneh, karena pohon pisang ini banyak terdapat biji di dalamnya. Orang-orang menyebutnya sebagai pisang kelupuk atau gedang kelupuk. Cara menanam pisang kelupuk pun aneh, karena menanamnya cukup dengan biji, tidak usah menggunakan tunas. Karomah Sunan Bonang juga dipercaya pernah membelokkan arus Sungai Berantas. Pada saat itu Sunan Bonang mendapat perlakuan yang kurang bagus dari masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Lalu Sunan Bonang membelokkan arus Kali Berantas sehingga masyarakat mengalami kekeringan. Setelah beberapa lama dan melihat masyarakat cukup menderita karena kekeringan itu, maka Sunan Bonang kemudian membelokkan lagi arus dari Sungai Berantas sehingga masyarakat tidak lagi kekeringan. Sejak saat itu masyarakat kemudian menghormati Sunan Bonang. Ada satu kisah lagi mengenai kesaktian atau karomah Sunan Bonang, yaitu ketika beliau berhadapan dengan Ki Ajar Blacak Ngilo. Ki Ajar Blacak Ngilo adalah orang yang sakti dan belum memeluk agama Islam. Ki Ajar Blacak Ngilo mengajak Sunan Bonang untuk melakukan adu ayam jago. Sunan Bonang mengutus muridnya dengan membawa anak ayam, bukan ayam jago dewasa. Namun anehnya, setelah ditiup, anak ayam tersebut semakin membesar. Setelah ditiup, semakin banyak tiupan, ayam itu semakin membesar, dan lama-lama anak ayam itu menjadi ayam jago yang tubuhnya jauh lebih besar dari ayam jago milik Ki Ajar Blacak Ngilo. Setelah diadu, ternyata ayam jago milik Kanjeng Sunan Bonang lah yang unggul, sehingga Ki Blacak Ngilo kemudian juga menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang juga sangat bijaksana dalam berdakwah. Misalnya ketika beliau dicegat oleh Berandal Lokojoyo, yang tidak lain tidak bukan adalah Raden Syahid yang kelak menjadi Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau tidak melakukan kekerasan, tetapi dengan cara yang lembut dan bisa menyentuh hati Berandal Lokojoyo, misalnya dengan menunjuk pohon aren menjadi emas, kemudian menjelaskan dengan lemah lembut sehingga luluhlah hati Berandal Lokojoyo sehingga ingin menjadi murid dari Kanjeng Sunan Bonang. Demikian sedikit mengenai cerita Kanjeng Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim, seorang tokoh Wali Songo yang sangat dihormati dan merupakan guru dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Semoga cerita yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin.
ya robbal